Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini di depan memaparkan seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja SMA Negeri 1 Rembang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Perkenalkan profil diri saya, nama saya Ulfa Rubiati SPD. Untuk NIP 3K-nya saya adalah 1989 0621 2023 21 2022. Instansi tempat saya bekerja adalah SMA Negeri 1 Rembang dan mapel yang diampu adalah matematika. Sebelum saya membahas ADK-nya saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Untuk SMA Negeri 1 Rembang sendiri memiliki visi berjati diri dan maju dalam prestasi. Sedangkan untuk misi SMA Negeri 1 Rembang adalah yang pertama, mewujudkan lembaga pendidikan yang bernuansa keagamaan, kebangsaan, keilmuan, dan wawasan lingkungan. Yang kedua, mewujudkan lembaga pendidikan yang memiliki daya saing sampai di tingkat internasional. Yang ketiga, mewujudkan lembaga pendidikan yang berbasis riset. Yang keempat, menumbuhkan inovasi dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menunjang pengembangan profesionalisme melalui penerapan sistem kredit semester. Karena fokus dalam seminar ini itu adalah penyampaian RHK P3K yang digunakan 1 tahun ke depan, maka untuk rencana harian kerja pimpinan yang diintervensi, saya memilih 5 dari RHK pimpinan yang ada, yaitu tersusunnya KOSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. Yang kedua, terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus implementasi KOSP. Yang ketiga, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. 4, terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Yang kelima, terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Sedangkan RHK dari 5 itu berkembang menjadi 7 yang dipaparkan untuk siang hari ini. Itu adalah RHK pimpinan yang diintervensi adalah terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Sedangkan RHK yang saya paparkan siang hari ini itu adalah meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Jadi untuk kegiatannya dari RHK penerapan disiplin positif itu adalah menyusun kesepakatan kelas untuk penerapan disiplin positif, yang mana tahapannya adalah mengidentifikasi rombelnya dulu, karena kebetulan saya mengajar 7 kelas atau 7 rombel sekarang menyebutnya, untuk kelas 11 dan kelas 12. Kemudian melakukan diskusi kelas untuk menyampaikan pendapat tentang kesepakatan kelas apa saja yang akan dilakukan selama pembelajaran matematika khususnya. Jadi untuk kesepakatan kelas mungkin Bapak Ibu semuanya akan berbeda. Untuk setiap guru pasti punya kesepakatan kelas yang berbeda. Terus kemudian yang terakhir adalah membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas sebagai penerapan disiplin positif di kelas. Nah, apa saja sih proses dalam membuat kesepakatan kelas? Di situ pertama saya harus menjelaskan dulu pentingnya adanya kesepakatan kelas. Jadi anak-anak harus tahu dulu kenapa sih kita perlu sepakat. Tidak hanya anak-anak saja atau peserta didik saja yang melakukan itu, tapi harus kita juga sepakat dengan mereka. Jadi kesepakatan kelas itu tidak hanya berlaku untuk peserta didik, tapi juga berlaku untuk saya secara pribadi. Itu kalau kesepakatan kelas yang saya buat. Terus kemudian peserta didik berdiskusi dan menuliskan kesepakatan apa saja yang akan diterapkan di kelas. Saya biasanya membagi kertas post-it. Jadi mereka semuanya akan menulis apa saja keinginan mereka selama pembelajaran matematika. Terus kemudian hasil yang ditulis oleh peserta didik nanti akan ditempelkan di papan tulis. Kemudian saya dan sekretaris mereview satu persatu
pasti ada beberapa peserta didik yang menuliskan sesuatu yang sama. Tidak mungkin kita ambil semuanya, dua-duanya ditulis, cukup salah satu. Jadi kalau sudah ada yang sama, yang lainnya gugur gitu. Terus kemudian ketua kelas bersama guru mata pelajaran membuat kesepakatan kelas dan memberikan tanda tangan tanda sepakat deal ya. Ini yang 1 tahun yang akan kita sepakati. Apa sih konsekuensinya, nanti ada, karena mereka memberikan suatu kesepakatan dan mereka juga memberikan konsekuensi ketika mereka melanggar dan saya melanggar, apa konsekuensinya harus ada. Ini proses diskusinya. Jadi karena beberapa rombel ada ketika waktu hari Senin, dan kemudian hari Rabu ataupun hari Jumat, makanya seragamnya berbeda-beda. Nah ini kebetulan 3 kelas di sini saya yang hasil diskusi ini di kelas 11, karena untuk yang kelas 12 kebetulan itu sudah saya ampuh di tahun sebelumnya. Jadi mereka tidak ada kesepakatan kelas baru lagi, meskipun ada beberapa hal yang diperbarui oleh mereka, cuma tidak ditempel baru lagi, hanya menambahkan saja. Karena memang kebetulan untuk di Semangsa itu modelnya ketika kelas 11 naik ke kelas 12 mereka kelasnya tetap tidak ada pergantian personil. Nah ini hasil kesepakatan kelas dari kertas post-it. Terus kemudian sekretaris menyimpulkan bersama saya di kelas. Kemudian dari hasil tulisan ini saya salin di Canva. Terus kemudian saya minta tanda tangan ketua kelasnya. Jadi ini contoh salah satu kesepakatan kelas 11.5 untuk Bu Ulfa. Jadi tidak berlaku untuk Bapak Ibu guru yang lainnya, begitu. Nah, jadi contoh yang ini selalu ditekankan sekali saya sama anak-anak itu adalah untuk tanggung jawab. Batas keterlambatan itu hanya 15 menit. Jika yang melanggar konsekuensinya itu yang melanggar adalah siswa, maka konsekuensinya siswa nyanyi. Kalau ditanya, Bu, kalau misalnya yang terlambat itu kalau lebih dari 3 siswa, nggak apa-apa, 1 album saya lakon. Ya, jadi 1 orang 1 lagu, 1 orang 1 lagu nggak apa-apa. Tidak melulu kita harus pembelajaran itu mengejar materi, merdeka. Ya. Terus untuk guru bagaimana? Terkadang saya pun itu tidak hanya saya, mungkin panjenengan semua, atau kalau panjenengan mungkin orang yang disiplin nggak mungkin sampai terlambat 15 menit. Tapi kalau misalnya saya itu kok sampai terlambat 15 menit itu, jadi kesepakatannya mereka nggak mau dikasih tugas apapun, juga nggak mau dikasih PR. Ya, jadi tidak setiap pertemuan saya akan memberikan PR, tidak. Tapi ketika saya punya rancangan di pembelajaran nanti ada PR, itu gugur jadinya kalau saya terlambat 15 menit. Akan tetapi sebelum 15 menit sebenarnya ada di situ penjelasannya secara lisan sih tapi ketika sebelum 15 menit saya kok sudah izin terlambat terlebih dahulu, itu maka konsekuensi itu menjadi gugur. Jadi saya masih boleh memberikan PR, itu masih boleh. Ada di kelas lain itu yang lebih ekstrim lagi. Di kelas lain itu kalau Bu Ulfa terlambat 15 menit kosong 1 jam pelajaran, oke. Bu Ulfa malah kosong terus saja ya, terlambat terus. Jangan Bu, jangan. Akhirnya kan seperti itu. Ternyata ketika mereka membuat kesepakatan juga secara ikhlas, ya. Jadi kenapa keyakinan kelas itu harus ditumbuhkan, kesepakatan kelas harus ditumbuhkan, itu karena kalau sesuatu dimulai dari diri sendiri, itu secara mindsetnya itu peserta didik kita itu sudah secara otomatis tidak perlu disetting ulang. Karena apa? Mereka sadar dari dirinya sendiri tanpa paksaan apapun. Ketika tadi Pak Anton menyebutkan di yang menjadi ketika Mbak Indri tadi Pak yang setelah itu dianjurkan dan tidak dianjurkan gitu. Nah itu, jadi ketika ada momen-momen seperti itu, kita sebagai guru itu juga harus istilahnya peka, terhadap situasi dan kondisi yang ada di dalam kelas. Itu dari saya terkait dengan penerapan disiplin positif dari RHK yang saya buat selama 1 tahun ke depan. Monggo untuk Bapak atau Ibu guru, khususnya Pak Anton atau Bu Inayah, bisa menyampaikan masukan atau sarannya kepada saya. Sebelumnya saya tutup terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo ada yang menambahkan, menambah masukan? Kalau misalnya dalam tambahin sedikit, maksudnya untuk SM-nya Bu Ulfa, apabila dalam kesepakatan kelas itu ada beberapa siswa yang melanggar beberapa kali, apakah dengan konsekuensi yang sama atau misalnya ada peningkatan konsekuensinya? Misalnya terkadang kan kebiasaan anak sering telat, atau misalnya anak diterangke malah tidur, misalnya itu pun juga terkadang anak ibu lain kayak gitu lah. Nah, ada nggak di kelas jenengan ada kesepakatan misalnya sekali terlambat, 2 kali terlambat, 3 kali terlambat seperti itu ada, atau hanya sama pokoknya terlambat ini, atau misalnya apa seperti itu? Oke, alhamdulillah ini termasuk masukan dari saya dan kedepannya harus saya pikirkan, karena kebetulan di tempat itu saya belum menemui kasus seperti itu, Bu. Jadi kebetulan yang terlambat itu bergantian atau hampir tidak pernah ada yang terlambat karena memang mereka sudah membuat sendiri. Dan dari awal itu memang saya sudah stand betul kalau kita sudah sepakat ya harus disepakati gitu. Jadi entah bagaimana caranya selalu menerapkan ilmu MPC, mbah piye carane, itu sebelum 15 menit kita harus berlomba-lomba bisa masuk kelas dulu gitu. Nah, tapi kalau misalnya kejadian seperti itu biasanya karena memang tidak didiskusikan di kelas sebelumnya, saya dokumentasikan, Bu. Saya dokumentasikan kemudian saya ke anak. Jadi tapi tidak langsung di kelas karena saya itu tidak mau ketika anak melakukan kesalahan itu langsung ditegur ketika di kelas. Maunya minta ampun. Saya pun kalau salah ditegur seketika itu juga mau sama, gitu. Jadi itu yang saya terapkan. Terus kemudian ketika dokumentasinya itu saya ketemu permasalahannya apa, kalau memang saya tidak bisa mengatasinya mungkin saya naik ke wali kelas seperti itu, Bu Inaya. Tapi satu lagi, Bu. Jadi mau banget. Tadi mengatakan terkait dengan ada satu kelas terkait dengan kesepakatan yang antara guru dengan siswa begitu ekstrim ya. Nah, seandainya panjenengan itu mengalami hal yang sama, bahasanya ekstrim, misalnya anak-anak itu membuat kesepakatan dengan jenengan, seandainya Bu Ulfah terlambat 15 menit tidak usah ngajar sekalian. Terus solusi dengan bagaimana? Padahal materi itu harus disampaikan. Jadi kalau untuk kejadian ekstrim seperti itu unpredictable ya Pak, itu alhamdulillah semoga tidak terjadi dengan saya dan teman-teman semuanya. Kalau memang ekstrim seperti itu kita cukup menyampaikan saja, gak kangen karo Bu Ulfah. Saya biasanya gitu. Jadi ketika mereka meminta 1 jam pelajaran saja tidak saya tidak pernah oke, boleh gitu, malah saya seperti itu. Tapi yang lainnya kan akhirnya jangan Bu, jangan. Lah yo, kowe nek tak tinggal 1 jam opo meneh, 2 jam opo meneh kosong, kowe gak kangen karo Bu Ulfah. Itu solusinya. Jadi saya itu selalu merasa mereka itu merindukan saya. Biar bagaimana caranya mereka itu selalu merindukan saya dengan memberikan pertanyaan itu. Akhirnya mereka kan akan menjawabnya malu-malu. Iya Bu, gitu kan. Nah jadinya iya ya, ternyata kalau misalnya kita keseringan ditinggal pun itu pasti akan merasa rindu. Jadi pendekatannya lebih ke persuasif untuk anjuran, karena saya juga pernah sebelum mengidentifikasi itu saya melihat kebutuhan peserta didik. Itu jadi rata-rata anak-anak khususnya itu saya nemu di kelas Pak di 11-7 itu kebanyakan siswanya laki-laki sampai disebutnya kelas STM. Itu ternyata kebutuhan yang paling mereka butuhkan itu kasih sayang. Ya udah, saya melakukan pendekatan personality. Kadang-kadang itu saya ajak jagongan. Meskipun di dalam kelas akhirnya teman-teman yang lainnya malah ikut jagongan. Nah, akhirnya kan saya bisa memberikan saran, masukan kepada anak-anak semuanya. Begitu. Jadi kalau misalnya ekstrim seperti itu, saya jawabnya juga unpredictable, tidak diprediksi oleh mereka. Kamu nggak kangen sama Bu Ulfah? Sudah gitu. Mungkin tidak solutif, tapi saya merasa aman dengan jawaban itu untuk anak-anak. Begitu. Ada tambah lagi? Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.